Hai guys, balik lagi sama gue Andrew yang dari Tadi atau Wear Indonesia. Kalau misalnya lu udah punya Coros Pastry dan masih bingung cara mengoptimalkannya, let's go! Oke, di part yang paling pertama gue bakal ngomongin function button dan juga touchscreen setting. Nah, function button kita akan ladeli dulu yuk kalau misalnya belum tahu. Yang di kanan ini yang bisa diputar-putar namanya itu digital dial atau enggak digital crown. Nah, yang di bawah kanan ini adalah function button atau enggak kalau gue sering bilang ini buat kayak back button gitu ya. Oke, nah setelah lu udah tahu terkait digital crown atau digital dial dan function button atau button, gue bakal kasih tahu gunanya dari si digital dial ini apa. Pertama-tama, guna yang pertama kalau misalnya lu scroll seperti ini, jadi bisa diputar ya, bisa teman-teman lihat sini. Ini adalah untuk mendapatkan yang namanya daily data ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya di Garmin orang sebutnya glance widget, tapi kalau misalnya di Coros itu dia tuh daily data. Nah, kalau misalnya si Coros Pastry ini karena udah touchscreen ya, jadi lu bisa geser-geser aja untuk melihatnya gitu. Dan kalau misalnya lu pengen mau lihat lebih lanjut terkait si daily datanya, misalnya si kalori ini tinggal dipencet aja digital dialnya gitu ya. Nanti gue ngomongin lebih lanjut di bagian widget ya terkait itu. Nah, kanan ini untuk back. Nah, kalau tadi kita udah scroll ya digital dialnya, bagaimana kalau digital dialnya itu kita pencet? Nah, kalau misalnya kita pencet itu akan membuka yang namanya activity menu. Nah, activity menu nih, gue kasih lihat lagi ya. Nih, gue pencet, langsung ini activity menu. Jadi kalau misalnya lu mau mencari sport profile atau activity profile-nya yaitu dengan pencet kanan atas. Dan sama, karena ini layar touchscreen, ini juga bisa lu geser-geser gitu. Selanjutnya mungkin dari tadi lu udah ngeliat gue pencet-pencet button ini, yaitu yang button kanan bawah. Kalau misalnya pada saat lagi gelap ini layarnya, lu pencet sekali, dia bakal nyala. Sedangkan kalau misalnya lu tahan pencetannya itu akan memberikan toolbox. Nah, toolbox ini kayak semacam kayak quick access gitu ya, dimana kalau misalnya beberapa function itu sebenarnya bisa ditemukan dengan cara lain, tapi kalau misalnya untuk yang cepet-cepet, misalnya lu mau kayak find my phone itu langsung bisa, atau enggak misalnya lu mau ke sistem atau setting itu juga bisa. Nah, pada saat lu mau buka salah satu dari menu di toolbox ini juga tinggal dipencet yang apa ya, digital crown atau digital dialnya dipencet aja. Seperti ini, back sama kanan bawah gitu ya. Jadi kanan bawah ini kalau misalnya lu pencet itu, kalau yang tadinya mati layarnya sekarang jadi nyala. Dan kalau misalnya ditahan itu akan keluar toolbox kurang lebih seperti ini menu-menunya yang ada di dalam toolbox. Kalau lu tipikal orang yang suka kayak kesel nggak sengaja misalnya touchscreen dari jam lu, smartwatch atau smartwatch lu suka keusap secara nggak sengaja akhirnya kayak nyala. Nah, itu lu bisa akalin dengan diatur auto lock dari si Coros Pastry ini. Cara gimana? Kanan bawah ditahan. Nah, munculnya toolbox ya. Kalau misalnya udah hafal, bagus. Dibuka sistem, pilih yang namanya more settings. Pokoknya nanti lu cari more settings. Terus cari yang namanya auto lock. Nah, di sini lu bisa jadi standby mode tuh pada saat intinya lu sedang tidak menggunakan jam ini untuk olahraga, misalnya lagi nggak lari itu ya sekarang nih kayak biasa aja. Lu mau gimana, apakah mau dimatiin? Kalau dimatiin berarti dia akan ya udah bisa ke usap-usap atau gimana gitu, secara nggak sengaja. Nah, kalau misalnya lu mau bikin ada sistem lockingnya, nah ini lu bisa atur actionnya itu untuk mengunlocknya apa. Nah, kalau misalnya gua biasanya itu untuk mengunlocknya itu di hold. Jadi holdnya itu digital dialnya di hold, maka dia akan terunlock. Tapi lu juga bisa menggunakan scroll to unlock. Jadi lu scroll, nanti gemboknya bakal kayak kebuka gitu. Nah, coba gua pilih yang hold to unlock.
pas activity mode juga hold to unlock. Jadi activity mode pada saat lu lagi lari, dia akan otomatis ke lock. Nah, tujuannya biar apa? Biar ya nggak sengaja kepencet atau apapun lah. Jadi kayak semacam kayak locknya smartphone gitu. Nah, kalau misalnya lu baru buka kok lihat si Andrew kok udah bisa langsung touch-in, gue nggak bisa, jangan rusak nih. Enggak, emang pada saat lu buka unboxing, defaultnya itu memang touchscreen-nya belum nyala. Simple aja, itu lu tinggal kanan bawah ditahan, kita langsung ke toolbox, ke sistem, habis itu kita ke more settings, terus ke touchscreen. Nah, touchscreen-nya kalau misalnya always on itu berarti pada saat kita lagi kayak browsing aja, buka-buka smartwatch-nya itu dia akan nyala nih touchscreen-nya seperti ini. Tapi lu juga bisa pilih kalau misalnya mau ngirit baterai misalnya, navigation and activity interface aja. Maksudnya apa? Pada saat lu sedang bernavigasi, menggunakan fitur-fitur navigasi, dan pada saat misalnya lu lagi lari atau olahraga apapun, itu baru lu nyalain touchscreen-nya. Atau bisa juga, mau yang lebih simple lagi itu ya pada saat navigation only. Walaupun di sini nggak ada map, tapi pada saat lu buka course, jadi lu bisa kayak geser-geser menggunakan touchscreen gitu. Tapi kalau gue sih ngerasa ya nggak masalah lah, always on aja. Kalau misalnya lu oke, ya udah always on. Jadinya kalau misalnya lu browsing atau misalnya lagi kayak liatin data-datanya, ini bisa lu pakai gunakan fungsi dari touchscreen-nya. Selanjutnya gue bakal ngomongin terkait watch face, widget atau daily data, dan juga toolbox, bagaimana cara nyeting-nyetingnya. Pertama-tama watch face-nya dulu nih. Watch face adalah apa? Ini yang di bagian depan ya sesuai dengan arti harafiahnya ya, yaitu tampilan jam. Nah, tampilan jam ini bisa lu ganti. Pertama-tama gue bakal kasih tahu lu bagaimana mengganti watch face yang variannya udah ada di dalam jamnya. Oke? Pertama-tama langsung kanan bawah, sistem. Terus lu tinggal more settings dan pilih watch face. Tinggal lu pilih aja mana yang pengen lu jadikan pilihan sesuai dengan selera lu. Misalnya oke, dan colorsnya ini bisa lu ubah-ubah. Oops, sorry, ini kepencet. Lu bisa pilih. Nah, pada saat sini sebelum final, apply, lu bisa pakai digital dial, lu geser-geser. Lu bisa lihat ya ini warnanya berubah-berubah nih. Gitu ya. Oke, kalau lu udah oke dengan warnanya, tinggal lu pilih. Dan voila, udah ada tampilan dengan watch face baru yang ada di dalam jamnya. Oke, kalau tadi gue kasih tahu bagaimana mengubah watch face yang memang data watch face-nya itu udah di jam lu, sekarang gue mau kasih tahu lu bagaimana mengirim watch face yang ada di aplikasi dari Coros yang belum ada di jam lu sampai itu bisa muncul menjadi watch face pilihan lu. Pertama-tama pastikan lu udah download lah aplikasi Coros, gue rasa itu lu bisa, pasti udah bisa lah ya. Dan pilih ini si Coros Pastry, terus pilih watch face. Nah, di sini kita lihat dulu nih, ada apa aja sebenarnya watch face yang udah ada di dalam jam Coros Pastry lu. Nah, lu bisa pilih manage. Misalnya lu ada yang nggak suka, nih apa sih buram, bisa delete. Nah, itu bisa. Nanti akhirannya nggak ada lagi opsi yang barusan kita delete ada di dalam jam tersebut. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya lu mau tambahin? By the way, ini di dalam jam ini watch face yang bisa lu simpan itu bisa sampai 10. Nah, ini ada beberapa pilihan. Coba ini sekedar untuk ini aja, untuk contoh. Misalnya lu suka anime ya, kita pilih send to watch langsung. Dan dia akan langsung updating. Selama yang memang jaraknya dekat, ini cukup cepet kok berdasarkan pengalaman gue. Dia langsung sync data. Dan tampilannya langsung jadi seperti ini. Nah, langsung wibu banget ya. Nah, misalnya lu at some point pengen lagi yang lain, ya udah tinggal lu pilih aja. Misalnya ini ada event ya, event di sini. Oke, send to watch. Dia akan updating. Jadi buat teman-teman yang emang suka banget gonta-ganti watch face, ini gampang ya, cukup straightforward. Nah, lu bisa lihat di sini. Terus kalau misalnya lu pengen hapus, ya udah tinggal ke my watch face, lu manage, habis itu lu tinggal pencet dan lu pilih aja delete. Selanjutnya masih ngomongin watch face. Nah, kalau misalnya lu belum puas dengan template watch face yang disediakan oleh Coros dan lu pengen ya berkreasi sendiri,
lo bisa langsung pilih yang namanya custom, create your own. Terus dipilih dulu widgetnya. Widget tuh maksudnya kayak data apa aja sih yang lo pengen ada di dalam si watch face tersebut gitu ya. Lo bisa download dulu, misalnya di sini. Cepet kok di sini. Oke lah, ini untuk sekedar contoh aja. Di sini kita pilih yang mana nih? Oke, kita pilih ini widgetnya. Terus untuk backgroundnya juga lu bisa pilih mulai dari yang emang bawaannya atau sampai ke foto lu. Nah misalnya kita langsung tes aja ya. Gue langsung ambil foto. Misalnya di sini. Ini cuma buat contoh aja ya teman-teman. Nah, buat tanda sign dan. Nah di sini lu atur dulu datanya mau seperti apa. Kalau misalnya udah atau nggak lu mau rotate bisa seperti ini. Nah, confirm dan lu save. Langsung ini misalnya peace sign. Oke, dan tinggal send to watch lagi dan dia akan menjadi salah satu dari 10 watch face yang ada di dalam jam lo. Nah, kita lihat sini. Nah, oke. Seperti ini ya, langsung udah menjadi custom gitu ya. Dan kalau misalnya lu penasaran kalau di jam apakah bener nih Drew udah keganti semua, ya udah tinggal ke sistem, more setting, watch face, dan lu udah bisa lihat ini ada beberapa yang baru kita masukin ya, kayak si anime tadi, terus kayak yang si run boss ini, Boston Marathon, dan ini yang si Pisan ini. Jadi itulah panduan untuk mengubah watch face atau membuat custom watch face sendiri. Oke, selanjutnya ini untuk daily data atau enggak mungkin kalau misalnya lebih familiar widget. Nah, pertama-tama kita ini buka lagi si Coros Pastry-nya. Terus lu langsung pilih yang namanya customization dan pilih daily data. Jadi daily data itu widget, anggapannya gampang itu. Misalnya di sini ini tuh yang udah ada di dalam Coros Pastry lu, daily datanya dari kalori, exercise time, dan macam-macam. Misalnya lu ada sesuatu yang lu nggak mau, tinggal pencet di sini aja. Di minus di sini, misalnya lu nggak terlalu penting lah. Kadang kan mungkin lu cuma perlu beberapa data yang esensial untuk menjalani hari lu. Misal lu nggak terlalu ngerasa penting itu yang namanya floors gitu ya. Ya udah tinggal dipencet aja, maka dia ada di bawah. Dan pada saat lu memerlukannya lagi, tinggal pencet yang plus. Gitu ya. Dan kalau misalnya lu mau urutannya itu lu mau atur berdasarkan tingkat kepentingannya buat lu pribadi. Misalnya yang paling penting itu adalah buat gua pas pagi-pagi adalah lihat sleeping time. Oke, tinggal ditarik aja. Dan mestinya yang tadi awalnya itu si widget atau daily datanya itu awalnya kalori. Kalau misalnya kita pencet save di sini dan Bluetooth sync-nya komplit, kita bisa lihat di sini. Nah, udah langsung si sleeping data yang paling atas ya, daily datanya, bukan lagi si kalori. Jadi sesimpel itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya lu mau customize juga toolbox, ingat gak toolbox itu yang mana? Nah, kalau misalnya lu ingat, bagus nih, toolbox ini yang ini. Kalau sumpah lupa, tenang aja. Semua orang juga pasti perlu kayak learning curve atau perlu waktu untuk ngingetin ini semua. Jadi santai aja, pakai video gua back and forth. By the way, di bawah dari description box ini ada timestampnya, jadi lu tinggal kayak klik-klik aja buat fast forward atau mundur lagi. Oke, untuk ganti ini itu gampang juga. Sama seperti yang sebelumnya terkait daily data, lu tinggal pilih toolbox di sini. Nah, secara default itu semuanya udah dimasukin lah gitu. Tapi again, karena kan nggak semua orang mungkin ngerasa perlu untuk memiliki quick access untuk ke semuanya, karena dia pengen yang inti-intinya aja, yang relevan untuk keseharian dia. Bisa, sama aja, tinggal dengan prinsip yang sama itu. Misalnya lu tinggal find my phone, gua nggak perlu, gua selalu tahu phone gua di mana, tinggal di minusin aja. Kalau misalnya udah, tinggal lu save. Oke, dan kalau pada saat udah ke save, mestinya find my phone udah nggak ada nih pada saat map di toolbox. Kalau lo geser-geser lagi yang tadinya ada find my phone, sekarang udah nggak ada karena baru saja lo mengupdate-nya. Tapi ingat, semuanya ini bisa terjadi asalkan lo udah punya aplikasi Coros dan aplikasi dan smartphone lo ini terkonek dengan Coros Pastry lo.
Nah sekarang gue bakal kasih lihat lu bagaimana cara mengukur rest heart rate dan juga SpO2 di Coros Pace 3. Rest heart rate adalah idealnya suatu measuring atau kayak pengukuran heart rate yang ideal pada saat lu bangun itu lu langsung melakukannya. Nah ini karena buat demo ya gue melakukannya sekarang gitu ya. Nah gimana cara aksesnya? Ke toolbox, lagi-lagi ke toolbox, gampang banget. Tinggal lu cari yang namanya rest heart rate. Nah di sini oke, seperti yang tadi gue bilang ya, to ensure accuracy, please measure upon waking. Oke, yang harus lo lakukan adalah buka widgetnya atau ya buka widgetnya dan kayak pilih aja dan lo duduk diam sampai resultnya atau hasilnya keluar. Nah, ini langsung dia memberikan mulai hasilnya gitu. Intinya pada saat perhitungan seperti ini lo harus tetap duduk diam, gak boleh goyang-goyang karena akan mempengaruhi datanya atau bahkan pengukurannya ini bisa saja gagal. Nah setelah tadi gue udah kasih lihat lu untuk ngecek rest heart rate seperti apa, sama esensinya SpO2 itu juga ceknya secara manual di Coros Pace 3 dan Coros lainnya, dimana lu tinggal buka toolbox dan pilih SpO2 dan lu diem aja. Oke, dan inilah hasilnya. Tapi ingat lu harus selalu nggak bergerak-gerak gitu ya. Jadi memang perbedaannya antara SpO2 misal kalau dibandingin dengan kayak Garmin gitu. Kalau Garmin itu kan dia bisa manual atau nggak disetting pada saat tidur aja atau nggak ya udah dinyalain terus gitu. Nah kalau misalnya di Coros itu sifatnya itu kayak manual check seperti ini. Sama juga untuk si rest heart rate-nya yang tadi yang sebelumnya gue udah bahas. Oke, selanjutnya gue bakal kasih tahu lu bagaimana merecord sport activity misalnya seperti lari dan bagaimana cara mengcustom data-data olahraganya. Oke, kita mulai dulu dengan bagaimana cara merekamnya dan apa aja yang bisa kita atur nih. Oke, coba tebak kira-kira pencet apa untuk mengakses olahraga lari. Kalau misalnya lu jawab pencet digital dial-nya, ya benar. Dan lu tinggal cari run. Nah, di sini ingat kalau misalnya untuk kayak olahraga lari ini by the way ini studio indoor jadi nggak akan full GPS-nya, tapi pada saat sebelum lu lari lu tunggu dulu sampai ini bar dari si satelitnya itu full gitu ya. Nah kita ke bawah di sini ini ada kayak default, ini ada basic interval yang bisa lu pilih. Kita akan ngomongin training itu di segmen selanjutnya atau enggak lu bisa langsung skip bagaimana terkait kayak atur training. Dan ini setting. Nah, setting di sini ini untuk pengaturan navigasi. Nanti gue bakal ngomong di bagian navigasi. Dan tapi di sini activity alert karena suka ada yang nanya alertnya tuh bisa apa aja. Tentunya distance alert tiap kali 1 km atau enggak lu terserah mau per berapa kilometer ini bisa lu ganti-ganti. Ada pace alert lu bisa edit. Terus ada cadence alert dan heart rate alert dan juga nutrition alert. Nah, sebenarnya simpel aja sih nutrition alertnya tuh kayak per berapa menit ya, ntar diingetin kayak lu perlu refuel atau apapun lah. Power alert dan ini restore default seperti itu. Jadi lu bisa mengubah-ubah alertnya dan mengubah pengaturan-pengaturan lainnya untuk setiap sport activity yang ingin lu lakukan. Nah, kalau tadi lu udah bisa ganti alertnya, nah mungkin kan kalau misalnya lu lagi lari, nih gue pencet aja start ya, ini sebagai contoh doang, again harus GPS-nya atau satelit sampai full baru lu gonta-ganti. Nah, di sini datanya atau data page-nya yang secara default ini untuk lari. Again, semua sport profile atau activity profile data page-nya lu bisa custom dengan sesuai kemauan lu. Mana yang paling relevan, nah itu lu bisa atur lah sesuai dengan kemauan lu. Oke, let's say di sini lu kurang puas dengan data yang gini-gini aja. Kira-kira bagaimana sih untuk kayak mengatur data page atau data screen-nya gitu ya. Nah, oke, kita matiin dulu ini. Kita bisa finish. Dan kita kalau misalnya nggak mau save bisa seperti ini. Nah, pertama-tama langsung aja kita ke aplikasinya. Oke. Di aplikasinya pastiin lu udah terkonek ya pastinya ke custom. Maksudnya ke activity data page dan pilih run. Nah, di sini ada beberapa page di sini ya. Nah,
Misalnya lu kurang suka dengan misalnya yang page ke-6, cuman paste doang. Aduh, gua biasa banget nih ngerasa redundant di page 1 udah ada. Nah, misal seperti itu. Oke, tinggal lu buka. Nah, di sini lu tinggal pilih mau untuk data apa nih, misalnya activity time atau total time ataupun time of the day ataupun apa. Misal lap time atau last lap time ataupun misalnya distance atau apa nih yang pengen lu jadikan perhatian dalam data page ini. Oke, langsung aja misalnya kita cek misalnya average, misalnya lu mau average speed, oke? Terus misalnya lu kayak gua nggak mau cuman average speed gitu ya, gue pengen data yang lebih dari itu. Nah, ini frame-nya itu lu bisa gonta-ganti. Apakah ini bakal jadi cuman satu datanya sesimpel ini atau emang bakal kayak banyak ya, seperti ini. Oke. Kalau misalnya banyak, lu tadi udah pilih average speed dan lu pengen ada apa lagi nih, misal grade. Terus yang di sini ada, ini gue pilihin asal aja ya. Ini cuman mau kasih tahu lu kalau misalnya ini semua bisa diubah ya. Jadi kayak misal ini bisa diubah seperti itu. Jadi kita kasih contoh yang ekstrim aja ya biar kayak terasa bedanya. Oke, misalnya udah, ini yang pengen lu tampilkan. Pastikan udah lu lihat ya di sini page 6 yang tadinya cuman datanya 1 ini jadi banyak banget. Ini biar kontras aja. Dan kalau misalnya lu sampai nggak suka ya udah tinggal pencet restore default. Lu save dulu. Oke, dan kita lihat ya sekarang kalau misal kita buka run itu bakal seperti apa. Semestinya di halaman paling terakhir dia itu bakal ada opsi yang banyak banget. Nah, jadi setara ya dengan apa yang sudah kita lakukan di sini. Lu bisa lihat di layar handphone di page yang paling terakhir yaitu page 6 itu ada data baru yang baru saja kita ubah-ubah data page-nya dan langsung tercermin juga di jam. Jadi kalau misalnya lu nggak suka, seperti gue bilang tinggal restore default, dan maka dia akan langsung berubah. Nah, bisa dilihat gitu ya. Jadi udah, ini kembali lagi ke cuman yang terakhir adalah time of the day. Nah, selanjutnya gue bakal kasih tahu lu bagaimana how to set and sync workout dan training plan. Nah, sebelum gue lebih lanjut, gue mau kasih tahu apa sih bedanya workout dengan training plan. Siapin HP lu dan buka websitenya Coros, karena betul memang ini masih ada hubungannya dengan browsing websitenya Coros gitu. Jadi nggak purely dari aplikasi. Jadi kayak urutannya tuh website, jadi di browser lu lewat aplikasi baru ke jam. Kalau pada saat kita mindahin data workout dari program-program yang sudah dibikin oleh Coros. Oke, pertama-tama bedanya apa workouts? Nah, kalau workouts itu sifatnya adalah set, beberapa movement set yang dia jadikan dalam sebuah workout dengan nama misalnya beginner plyometrics gitu ya. Terus di sini juga ada body weight running specific gitu workoutnya. Nah, itu adalah workout. Prosesnya tuh ya kapan aja lu mau bikin lakukan workoutnya itu bisa. Sedangkan kalau misalnya untuk training plan itu yang sifatnya kalau misalnya yang lebih panjang, misalnya 6 week beginner base plan seperti itu, atau enggak 6 week beginner atau intermediate base plan. Ini sifatnya plan atau program yang jangka waktunya tuh lebih panjang, yang misalnya lu mau mempersiapkan diri misalnya untuk kayak HM atau enggak FM seperti itu ya. Dan ini cukup lumayan kadang suka diupdate menu-menu programnya. Jadi ya bisa merasakan menu-menu racikan dari tim Coros gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke workout dulu. Pertama-tama kalau misalnya bagaimana ingin memindahkan workout dari Coros, websitenya Coros ke jam Coros lu ya, dalam hal ini Coros Pastry. Kita langsung pilih aja, misalnya kita mau body weight running specific, kita pencet get it now. Dia langsung otomatis kasih lihat deskripsinya ini apa. Terus
ada tulisan open in app. Oke. Nah ini udah dibukanya udah di app, udah nggak di browser lagi. Biasanya sih sebelum ini, biasanya dia suka bakal minta untuk sign in ya. Jadi simple aja sign in Khoros account lu. Dan save. Dan dia udah ada di dalam aplikasi lu. Oke, ini sorry ini 2 kali. Dan kita buka lagi di sini. Dan lu bisa sync with your watch. PS3 di sini. Oke, nah baru saja kita mindahin yang namanya body weight running specific. Coba kita sekarang lihat cara gimana, yaitu kita pencet digital dialnya. Kita langsung pilih ke menu yang namanya workout. Nah di sini langsung ada ya body weight running specific body weight, dan lu bisa di sini dan lu tinggal start aja kalau mau melakukan. Dan kalau misal lu mau lihat apa, ini di sini ada penjelasannya apa sih yang movement apa dan repetisinya berapa dan berapa set, itu yang ada di dalam menu latihan body weight running specific. Oke, selanjutnya kalau misalnya lu pengen bikin workout lu sendiri karena lu ngerasa workout template dari si Khoros itu belum ada yang cocok buat lo. Oke, gampang aja, berarti lu nggak usah ke websitenya Khoros dulu nih, langsung aja ke aplikasi, buka si akun lu, ini profile, langsung ke workout library lu, dan langsung create ya, langsung create. Dan memang saat ini activity mode-nya baru run, trail run, bike, swim, dan strength. Sekarang run, misalnya lu pengen lari ala gue gitu ya. Terus lu add exercise-nya mau apa gitu ya. Bisa lari, ya udah targetnya misal lu bisa ubah-ubah seperti ini, intensity type-nya apa. Dan lu bisa basically merubah-rubah apa aja yang lu mau dalam awal atau enggak di dalam trainingnya itu mau apa aja gitu ya. Bisa range-nya threshold gitu ya, kita bisa ganti. Oke. Misal di antara ini mau ada rest gitu ya, misalnya bisa. Oke, ini cuma hanya untuk demo, kita save. Kita lihat ya, ini lari ala gue. Oke, dan lu bisa langsung sync with your watch. Oke, kita lihat apakah lari ala gue, tadi workout yang tadi gue namain itu bakal ada. Kita langsung buka. Nah, langsung ada ya di sini. Jadi itulah caranya. Dan kalau misalnya lu kayak tadi workout yang dari Khoros ataupun workout yang lu bikin sendiri bisa mau add to calendar, ini juga bisa. Gitu ya. Jadi lu misalnya mau ngelakuinnya minggu Oke, tinggal di confirm. Nah, dia akan pindah nih ke hari Minggu lari ala gue ya. Terus sync with your watch. Nah, ini ada lari ala gue yang udah masuk ke dalam kalender lu. Jadi nggak cuman masuk dalam salah satu menu workout, tapi juga ada di dalam training plan. Nah, ingat jangan terkecoh. Ini sebenarnya yang bisa masuk di dalam kalender ini, baik workout ataupun training plan itu bisa masuk dalam kalender gitu ya. Oke, tadi gue udah jelasin ya bedanya antara workout dan training plan, dan barusan gue selesai menjelaskan bagaimana cara memindahkan workout yang dari Khoros atau workout buatan lu ke jam dan masukkan itu ke kalender. Udah clear itu, sekarang kita mari lanjutkan ke training plan. Oke, training plannya langsung aja, misalnya kita agak pilih yang jangka panjang banget ya, 20 week beginner marathon training plan. Get it now? Oke, di sini memang tampilannya agak jelek ya karena ini masih dalam di browser ya. Kita langsung add to my training library. Kita login dulu. Oke, setelah tadi lu udah login dan pencet save, maka lu langsung cek aja ke akun aplikasi lu lagi, yaitu di training plan library. Tadi ingat ya kita pilih apa? 20 week beginner marathon training plan. Tinggal di ini aja dipilih. Oke. Terus sekarang kita langsung start training plan ya. Misal kita mau start di minggu terakhir ya, dari November. Kita start. Oke, kita lihat ya di minggu terakhir. Ini di kalender. Jadi kalau ingat tadi di kalender kita juga kita sempat masukin workout. Nah, ini kita udah bisa ngelihat di mana di minggu terakhir ini kita ada masukin
di minggu tepatnya tanggal 27 udah mulai tuh yang tadi yang latihan 20 minggu itu. Oke, kita langsung aja sync with your watch. Oke. Dan dia akan sync datanya. Nah, satu hal yang perlu lu catat, kalau lu tadi ngeliat untuk kayak workout dan workout yang lu bikin sendiri pada saat dia bilang dan lu cek itu langsung muncul, oke? Baik itu muncul di workoutnya, menu workoutnya, ataupun muncul di kalender. Nah, tapi berdasarkan pengalaman gue setelah udah ngetes ini beberapa kali, untuk training plan itu biasanya memang punya kecenderungan untuk kayak agak delay untuk tampil di kalendernya. Contohnya seperti ini. Misalnya tadi kita itu di tanggal 27 ya. Nah, ini tuh belum muncul. Jadi itu belum secara secara sepenuhnya ke sync walaupun dia udah done. Nah, seperti ini. Jadi lu santai aja. Itu bukan berarti gak masuk. Itu memang kayak takes time. Kayak mungkin tunggu beberapa menit selama lu udah coba done. Nah, kalau misalnya udah kayak 2-3 menit itu belum kayak muncul juga di training plan lu itu, baru lu langsung coba lagi untuk masukkan ke kalender dan sync lagi gitu ya. Itu yang gue lakukan dengan kayak training plan gue yang lain. Misalnya seperti ini ya, di tanggal ini adalah beberapa latihan dari training plan lain yang gue masukin. Jadi ini lu nggak usah pusing. Kalau misalnya emang lu udah masukin, jadi tunggu aja, tunggu berapa saat, tinggal dulu mungkin. Nanti dia bakal muncul di sini, lu tinggal scroll. Nah, yang tadinya ada masuk jadwalnya, training kalendernya itu bakal lu bisa lihat dengan mudah nih. Yang gue maksud adalah yang tadi, yang si 20 week beginner marathon training plan. Dia bakal ada di kalender lu, baik di aplikasi ataupun nanti di sini juga bakal ada, tinggal lu cari aja. Tadi kalau misalnya kalau nggak salah kan gue pilih tanggal 27, makanya pas di scroll nanti musiknya bakal sampai ke yang 27. Nah, sama dengan workout yang dimana ada template-nya dan bisa bikin sendiri, begitu juga dengan training plan. Jadi lu tinggal skip aja step dimana lu harus ke web browser untuk buka website Coros, lu tinggal ke training plan library yang letak menunya ada di pas di atas workout library. Dan mungkin lu udah paham, tinggal lu create dan lu pilih deh seperti itu dan mengulang lagi semuanya dengan save dan sync data, dan maka dia akan ada di dalam jam Coros Pace3 lu. Dan selanjutnya kalau misalnya lu mau mengatur notifikasi, simple aja. Kalau misalnya lu lagi kayak sibuk nggak mau ada getar-getar di pergelangan tangan lu karena ada notification message atau nggak telepon, tinggal pencet aja tahan kanan bawah untuk toolbox dan langsung do not disturb-nya itu di on-in. Selanjutnya adalah men-setting satelitnya. Jadi ada dua caranya, yaitu ke halaman sistem ataupun per activity profile. Pertama-tama kita yang di sistemnya dulu aja, atau kalau nggak di halaman settingnya. Simple banget. Tinggal ke satellite systems dan mode-nya lu tinggal pilih mau all system on atau standard GPS only gitu, atau enggak mau dual frequency. Oke, kebetulan gue pilih yang dual frequency. Nah, kalau misalnya mau diganti berdasarkan activity profile-nya, ya udah tinggal pilih misalnya pas lari. Kita pilih, kita ke setting. Di bawahnya yang paling bawah langsung ada satellite mode. Jadi lu bisa gonta-ganti sesuai dengan kemauan lu. Selanjutnya adalah bagaimana cara meng-create dan meng-sync yang namanya rute. Nah, sebelum gue jelasin, mungkin buat yang belum tahu, biar nggak kesaru maksudnya rute dengan peta. Nah, kalau misalnya peta, biasanya itu adanya kalau di Coros itu di Apex 2 Pro dan juga di Coros Vertix, Vertix 2 misalnya. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya dengan yang Pace3 itu adanya rute dan tampilan dari penunjuk arahnya itu namanya breadcrumb trails gitu. Jadi cuman kayak panah dan garis-garis lah seperti itu kurang lebih. Nah, yang sekarang gue bakal kasih tahu adalah bagaimana membuat course-nya dari aplikasi Coros dan pindahin ke jam gitu ya. Jadi tetap memang nggak ada map, tapi setidaknya bisa memberikan arah, dan arahannya itu lu bikin sendiri di aplikasi Coros. Nah, zaman pas awal Coros Pace yang pertama baru keluar, ini merupakan sesuatu fitur yang belum dimiliki. Tapi sekarang tinggal buka aja aplikasi Corosnya, lu pilih Explore, dan langsung lu coba mau bikin. Misalnya select tool di sini,
Terus untuk run, kita langsung misalnya ini untuk tes aja ya. Kita langsung pilih di sini. Oke. Terus kita pilih lagi di sini. Nah, terus di sini kita bisa misalnya di antara ini kita mau ada yang namanya ada mau namanya waypoint. Entah itu sebagai kayak tempat berhenti atau apapun itu terserah lu. Yang jelas ini bisa waypointnya ada bisa beberapa. Sini bisa kita taruh 3 waypoint di sini. Dan kita mau back to start gitu ya. Oke, misalnya udah oke. Kalau misalnya ada salah, lo tinggal pencet ini tombol eraser ini, dan kalau misalnya done, udah done aja. Ini demo course pastry. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, semuanya udah jelas ya. Dan ini juga lu bisa share data GPX-nya. Misalnya lu ada temen yang memiliki smartwatch yang intinya bisa membaca data GPX, itu bisa. Langsung sync to your watch. Pastry. Transferring data. Oke. Dan langsung kita coba lihat ya. Misalnya ini kan lari. Dan kita tinggal ke setting. Navigation. Nah, kira-kira mana nih? Demo course ya tadi ya. Sama ya teman-teman, 5,88 km. Dan kita tinggal start course-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan breadcrumb trail ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Ini cuman lebih sifatnya kayak semacam petunjuk lah ya, gitu, seperti itu. Jadi itulah caranya bagaimana membuat course atau rute dan memindahkannya ke Coros Pastry. Oke, sedikit lanjutan. Misalnya pada saat lu tadi lari dan lu mendadak pengen nge-save location, caranya gimana? Yaitu kanan bawah tinggal ditahan dan pilih location dan save location, gitu ya. Dan kalau misal udah tinggal save location dan lu bisa tandain di sini, misalnya contohnya lu lagi ada trail run atau enggak misalnya lu ngelewatin sesuatu yang menarik nih pada saat lu lari dan lu pengen tandain, itu tinggal lu taruh aja as pinpoint atau enggak waypoint. Misalnya kayak ada Indomaret yang lu selama ini nggak tahu, ya udah lu tinggal save aja dan dia akan masuk gitu walaupun lu sedang berlari sekalipun. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara untuk pair dan mengkonekkan perangkat-perangkat Bluetooth. Kita mulai dulu dengan kayak TWS. Ini langsung aja kalau TWS pencet kanan bawah untuk keluarin toolbox dan pilih musik. Nah, pada saat lu pengen konekin, pastiin TWS-nya juga. Misalnya ini gue contohnya si Shocks OpenFit, ini memang dalam mode pairing. Lu pilih aja musiknya, terus pencet confirm. Nah, dia akan searching dengan ada logo headset seperti ini. Ditungguin aja. Nah, langsung dia bakal muncul OpenFit by Shocks. Jadi pencet aja connecting. Maka ini sudah terkonek ke Shocks OpenFit. Koneksi antara Coros Pastry dan OpenFit sudah terbentuk. Selanjutnya kalau misalnya lu mau pair atau konektan aksesoris lain, misalnya footpod, misalnya Coros Pod 2. Gampang aja, kanan bawah ditahan, sistem, habis itu pilih aksesoris, terus add Bluetooth. Nah, pastikan ini juga udah ada baterainya, si Corosnya ini, si Coros Pod 2-nya. Dan kita diemin aja, make sure ini dekat satu sama lain, biar ini ke discover. Oke, ini muncul, langsung connect. Ini langsung ada kayak kedip-kedip dalam proses connecting. Sudah connected.
Selanjutnya bagaimana kalau mau mengkonekkan dengan sebuah action camera atau kamera yang kompatibel dengan si Coros. Yaitu dalam hal ini gue kasih contoh dari Insta360, tepatnya Insta360 yang seri One X3. Sebenarnya ini bisa juga dikonekkan dengan GoPro, tapi ini buat sekedar contoh aja. Kembali lagi tadi ke add Bluetooth, tapi ini sebelumnya kan gue udah kasih lihat dulu ya, ini Coros Pro 2 terkonek, ini listnya yang sudah terkonek. Terus kita add Bluetooth. Oke, langsung muncul ya kamera X3 itu jenis dari ini 7T ya ini. Kita langsung aja connecting dan sudah connected. Dan kalau dalam hal ini, kalau misalnya kalian mau mengakses si ini sebagai remote-nya, tinggal klik kanan, pencet kanan, maksudnya kamera control dan pilih yang oke, sudah connected. Oke. Di sini sekarang teman-teman bisa misalnya mau langsung untuk record. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pas gua pencet recording ini langsung berfungsi layaknya sebuah remote. Pada saat mau diberhentiin tinggal pencet lagi stop recording. Nah, begitu juga nantinya kalau misalnya pakai GoPro. Intinya simple, yang penting kameranya masukkan ke dalam mode emang yang lagi discovering Bluetooth, dan tinggal tadi ikutin masuk ke Bluetooth aksesoris dan tinggal pilih aja nama kamera yang pengen lu atur remote-nya dari si Coros Space 3. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat lu, kalau tadi kan gue udah kasih tahu TWS itu dikonekinnya gimana. Nah, sekarang bagaimana pindahin musik dari laptop atau komputer lu ke Coros Space 3. Intinya simple aja, tinggal lu konekkan si chargerannya ini dengan laptop atau PC lu dan colok langsung ke si Coros Space 3 lu. Tapi pada saat colok, pastikan pada saat colok ini tuh ada tulisan namanya file transfer mode seperti ini. Nah, karena kalau misalnya hanya dengan seperti ini, file transfer mode, itu dia bakal muncul layaknya tuh kayak lagi dicolok ke harddisk lah di laptop atau desktop lu. Nah, di musik ini, tinggal lu masukin aja data yang lu miliki, gitu ya. Atau enggak, dalam hal ini karena gua nggak punya data MP3, misalnya ini kan data MP3 default dari si Coros Space 3. Kalau misalnya gua udah nggak mau, itu gua tinggal hapus aja di sini. Oke, dan nantinya setelah lu udah drag and drop atau enggak hapus, itu tinggal lu disconnect aja. Tapi ingat, pastikan pada saat lu colok ke laptop ini ada muncul tulisannya file transfer mode, karena nggak jarang ini file transfer mode-nya ini nggak muncul gitu ya. Jadi ya sesekali tuh kadang cuma ngecharge doang, tapi dia nggak dalam mode file transfer. Bila sudah, biar aman, jangan lupa untuk langsung eject si PS3-nya. Dan selanjutnya ini kalau misalnya PS3 lu mau disambungkan dengan network Wi-Fi lu, tinggal pencet kanan lagi aja, kanan bawah, terus di toolbox pilih yang namanya Wi-Fi Sync. Tunggu sampai searching, oke, dan langsung pilih aja. Nah, pada saat lu pilih ini bakal ada enter network password on Coros app. Jadi nggak akan lu perlu kayak ketik-ketik repot-repot di jam ini. Jadi tinggal masukin di aplikasi Coros lu. Once itu udah, lu akan terkoneksi kalau misalnya passwordnya emang udah bener. Thank you udah nonton. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan hal-hal terkait tutorial menggunakan Coros Space 3, langsung aja tulis di kolom komentar dari video ini, DM kita di Instagram di @WearIndonesiaOfficial, atau juga bisa follow kita di TikTok di @WearIndonesiaOfficial. Nah, kalau misalnya lu mau support kita lebih lagi dari sekedar like, share, komen, dan juga subscribe, teman-teman juga bisa membeli produk-produk yang gue udah bahas ya, terutama ya ini si Coros Space 3 ini yang tersedia di situs kita di wia.id. Yang link produknya gue taruh di description box dari video ini juga. Gue Andrew and see you on the next video.